lupa kakek. subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama aku Anti di Apriani Yulianti Channel. Nah, di video ini aku nggak bakal ajak kalian jalan-jalan, tapi bakal di rumah aja. Karena aku bakal ajak kalian buat nge-unboxing dan nge-review lengkap rak IKEA Lerberg yang aku beli khusus buat ibuku. Jadi buat kalian yang penasaran seperti apa spesifikasi raknya, kemudian berapa harganya dan aku belinya di mana, tonton terus video ini sampai habis. Dan plus aku juga bakal ngajak kalian ala-ala semacam plan tour ya, ngepoin lihat-lihat koleksi tanaman ibuku yang sudah beliau lakukan. Jadi hobi tanam-menanam ini sudah secara konsisten dilakukan ibuku sejak tahun 2009-an. Luar biasa banget kan. Nah, tapi aku nggak bakal bilang kalau koleksi ibuku nih koleksi yang mahal-mahal atau yang langka-langka banget gitu, enggak. Tapi aku tuh semacam cuma pengen sharing aja, ngasih tahu apa aja sih gitu kan, tanaman-tanaman yang udah dirawat ibuku selama ini, sebanyak apa koleksinya. So, buat kalian yang penasaran, kepoin terus, tonton videonya sampai habis. Dan jangan lupa seperti biasa like dan subscribe-nya. Nah, ini dia guys si rak IKEA Lerberg yang aku beli. Nah, beratnya tuh sekitar 3,6 kiloan gitu ya bobotnya. Nah, sekarang kita unboxing dulu. Jadi aku kali ini bakal dibantu suamiku. Jadi nanti yang bakal ngerakit si rak ini tuh suami aku. Dan taram, ini dia isinya. Nanti kita lihat detailnya ya. Nah, ternyata isinya tuh kayak gini guys. Yang pertama tuh ada sekat raknya itu ada 4 buah yang ukurannya berbeda. Kemudian ada buku petunjuk pemasangan, ada tiang-tiang penyangganya seperti ini. Lalu di dalam plastik kecil berwarna merah ini ada baut-baut pemasangnya beserta besi untuk memutar si bautnya tadi. Nah, kayak gitu ya. Sekarang kita coba pasang. Nah, jadi nanti kalian gak usah bingung ya kalau seandainya ngerasa si bautnya ini gak punya penahan kayak baut-baut biasanya. Jadi dia tuh langsung aja dipasangkan ke sekatnya kayak gini. Jadi nanti langsung masuk kayak gini dan kita tinggal puter pakai alat yang emang udah dikasih satu paket komplit dari sananya. Nah, itu tadi sisi yang satunya. Sekarang selanjutnya kita pasang sisi yang berlawanan kayak gini. Nah, diputer lagi. Kemudian kita langsung ke sekat yang tingkatan kedua. Nah, di tingkatan kedua ini lagi-lagi kita ulangi proses yang sama. Bautnya kita pasang seperti ini. Nah, lalu baru kita pasang lagi baut sebelahnya, sisi yang satunya. Pastikan posisi sekatnya itu udah sejajar ya dengan si lubang bautnya. Nah, kemudian barulah kita puter kayak gini guys supaya dia kencang. Lanjut kita ke tingkatan yang ketiga. Nah, ulangi lagi cara yang sama kayak tadi, kayak gini aja guys. Lalu sekarang kita bakal lanjut ke tingkatan keempat atau tingkatan terakhir. Nah, terakhir jangan lupa ya, kalau semua baut sudah terpasang kayak gini, kalian harus cek lagi kekuatannya ya, dengan cara diputar-putar lagi dengan pemutarnya tadi, apakah dia sudah cukup kuat terpasang sempurna. Nah, sekarang kita bakal cek detail dan spesifikasi si rak ini. Jadi ternyata nih guys, rak ini tuh sekat-sekatnya tuh jaring-jaring gini, tapi jangan khawatir, dia tuh meski jaring-jaring kuat banget. Nah, bahannya sendiri ini tuh baja counting, baja yang dilapisi bubuk epoksi gitu ya kalau nggak salah namanya. Nah, ukurannya sendiri itu 60 x 35 x 148. Jadi tinggi si rak ini tuh 148 cm dengan 4 sekat. Nah, ini dia tampak dari samping. Baut-bautnya rapi banget ya. Jadi memang terlihat luxury gitu ya tampilannya.
Nah sekarang kita bakalan bahas harga sama aku belinya di mana. Pasti pada penasaran kan? Nah sebelumnya ini bisa kalian lihat, aku coba eksperimen simpan beberapa bunga di sini. Nah di bagian paling bawah aku simpan pot yang lumayan besar gini kan, tapi dia tetap kuat banget ya, kayak gini. Nah, aku tuh beli ini di Justipan teman aku sebenarnya. Nah, nanti aku bakal share nomor WhatsApp sekaligus akun Instagram atau Facebooknya. Tapi hati-hati nih, kalau kalian udah nge-save nomornya, kalian pasti akan selalu teracuni dengan barang-barang Justipannya dia, barang-barang yang dia jual, karena itu semua worth it banget ya. Nah, apa namanya? Kalau aku sempat lihat ya di marketplace semacam Shopee dan Lazada gitu, harganya tuh sekitar 350 ribuan gitu. Nah kalau dihitung-hitung plus ongkir seberat 3,5 kilograman dari Jakarta ke Belitung itu udah lebih jatuhnya dari 435 ribu. Nah sedangkan aku just tip di temenku ini cuma seharga 435 ribu. Makanya kalian jangan ragu, silahkan disimpan nomornya. Nah sekarang kita lanjut, kita bakalan ala-ala plantur ya, apa namanya, ngepoin koleksi kembang tanaman ya, tanaman ibuku yang sudah beliau pelihara secara konsisten sejak tahun 2009 itu. Nah mungkin aku nggak bakal apa ya bisa kasih detail nama-namanya apa, karena aku juga nggak begitu paham dan hafal ya. Pengetahuan aku minim banget nih di bidang ini. Nah tapi setidaknya semoga kalian bisa menyegarkan mata menyaksikan yang ijo-ijo segar kayak gini. Jadi ini kita mulai dari teras samping terlebih dahulu. Jadi nanti kita bakal bagi dua kategori lah ya. Ini teras samping terlebih dahulu. Nah ini dia di bagian teras samping sebelum masuk ke terasnya. Jadi ini tuh masih di sisi-sisi rumah gitu ya. Belum di teras. Nah ini beberapa jenis sansevieria kalau nggak salah ya, sansevieria mini. Nah ini nih guys, kalian jangan pada salfok nih sama cairan merah itu. Kalau pernah lihat di Facebook kan pernah tuh viral cara mengusir ayam katanya supaya nggak ganggu tanaman. Dan ibuku tuh udah sempet cobain juga. Nah di sana tuh juga ada tuh terciduk 2 botol, bisa kalian lihat dari jauh. Ya katanya sih lumayan efektif ya buat mengusir ayam supaya nggak ganggu tanaman lagi. Nah untuk teras samping sendiri sebetulnya lebih didominasi sama tanaman gantung kayak gini. Ini tuh jenis keladi yang liar gitu ya. Kalau kalian bisa lihat banyak di hutan. Kalau nggak salah dulu baru-baru ini juga sih ibuku tuh dikasih sama teman SMP-nya. Nah jadi kalau kalian lihat ya, tipe ibuku tuh yang hobi pecinta tanaman-tanaman hijau. Jadi bukan ke yang bunga warna-warni gitu loh. Nah beliau tuh lebih ke tanaman-tanaman hijau kayak gini, bukan yang berbunga warna-warni gitu. Nah ini salah satu detail tanaman gantung ya tadi itu. Ini juga masih ada, sama ini udah ke pinggir. Nah kalau yang yang ini tuh buat aku kayak kayak palsu gitu loh ya. Kalau kita lihat dari deket kayak kertas, cantik banget pokoknya, warnanya tuh kayak natural banget. Nah ini juga sisi sebelah kanan dari pintu, ini masih juga didominasi tanaman-tanaman gantung kayak gini. Nah ini juga sebetulnya ibuku udah punya satu rak juga di teras samping. Ini cuman si raknya ini dari kayu, beda sama yang IKEA tadi ya. Nah ini dia, ada yang juga masih di pot-pot kecil kayak gini. Nah ini tuh kalau yang masih di pot kecil gitu sebagian emang baru ditanam atau memang baru dibongkar dari pot yang lebih besar ya, kayak gitu biasanya. Ya guys, di sini juga masih ada beberapa. Nah ini juga sansevieria ya kalau nggak salah. Nah nggak semuanya juga sempurna kayak yang tadi itu, yang barusan itu juga ada sedikit udah mau mati ya, kuning gitu daunnya. Nah
jadi tergantung bagaimana kita konsisten dan ulet dalam merawatnya. Nah, kalau ibuku ya seperti inilah. Udah hampir berapa tahun tuh, dari 2009 beliau tekun banget. Nah, sekarang dari teras samping kita bakal melaju ke teras depan, tapi di perjalanan menuju teras depan tuh juga banyak di halaman kayak gini. Nah, ini adalah salah satu jenis bambu hias gitu ya, dikasih sama tanteku kalau nggak salah. Nah, jadi ini memang tanaman-tanaman yang ada di halaman. Ini juga ada beberapa jenis puring-puring sederhana. Nah, ini juga ada di bawah pohon ketapang gitu beberapa pot ya, yang memang udah sebagian tuh emang dibongkar dari pot besar, udah nggak muat lagi di teras, jadinya disimpan di halaman kayak gini kan. Nah, gitu tuh. Nah, kalau ini beberapa kiri kanan yang ada di sisi menuju ke rumah, ke teras depan. Nah, ini dia. Jadi di teras depan tuh ada 2 rak bunga berukuran sedang kayak gini. Ini diisi sansevieria ya. Jenis-jenis sansevieria yang udah agak besar. Nah, jadi si rak yang terbuat dari baja ini tuh memang dibikin sendiri sama suami aku. Nah, ini di sisi kanannya. Kalau tadi rak yang di sisi sebelah kiri, ini sisi kanan. Selanjutnya kita bakal masuk ke dalam. Nah, ini yang dari dalam. Nah, ini tuh yang apa sih istilahnya, yang kesayangan banget ya. Makanya beda penempatannya tuh. Nah, ini sebenarnya kayak keluarga monstera apa ya, cuman jenis yang biasa lah ya, yang murah. Harganya juga dulu beli nggak yang wow banget, 20.000 kalau nggak salah. Nah, kalau ini tuh biasanya yang disimpan di dalam rumah, cuman sekarang lagi pada jemur-jemur cantik gitu. Nah, ini guys, pot pipa itu tuh peninggalan dari nenek aku, tapi dicat ulang sama suami aku, jadinya tuh cantik banget kan. Nah, ini di sisi kanan dari arah dalam ya, itu ada ekor tupai apa ya kalau nggak salah namanya. Jadi guys, maafin banget ya kalau misalkan aku di dalam video ini tuh banyak salah atau keliru dalam penyebutan nama jenis tanaman ya, karena ini keterbatasan aku. Dah, ini dia primadonanya di rumah ya. Ini kesayangan ibu juga ya, jadi kalau malam disimpan di dalam. Oke guys, sekian dulu video aku kali ini. Semoga bermanfaat buat semuanya. Setidaknya bantu jegerin mata ya, lihat yang ijo-ijo, plus dapat rekomendasi rak IKEA yang bermanfaat buat ibu-ibu yang sekarang tengah semangat-semangatnya nih tanam menanam buat dekorasi rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.